Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Nabila Fauzia, NIM 2305076035 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A tahun 2023. Jadi di sini saya akan membahas teori hermeneutika dalam karya sastra. Jadi di dalam hermeneutika sendiri saya akan bahas tentang definisi, pendekatan, sejarah, jenis, dan juga tokoh yang menggunakan teori hermeneutika. Langsung saja kita masuk ke definisinya. Jadi, secara tradisional, hermeneutika diartikan sebagai teori atau ilmu penafsiran. Term itu berasal dari bahasa Yunani hermenein yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan sesuatu ke dalam bahasa seseorang. Jadi secara lebih umum hermeneutika sendiri itu memiliki arti sebagai sejumlah pedoman untuk pemahaman teks-teks yang bersifat otoritatif seperti dogma dan kitab suci. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa hermeneutika adalah menafsirkan berdasarkan pemahaman yang sangat mendalam. Kemudian yang kedua ada pendekatan hermeneutika. Jadi hermeneutika sendiri itu merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu teks. Saat ini hermeneutika banyak digunakan dalam kajian teks hampir di segala bidang keilmuan, antara lain filsafat, sastra, seni, sejarah, dan juga hukum. Kemudian ada sejarah hermeneutika. Jadi hermeneutika sendiri itu awalnya berkembang dalam teologi, khususnya untuk menafsirkan teks-teks keagamaan. Pada abad ke-18, hermeneutika mulai diterapkan pada teks-teks non-religius, meluas ke bidang humaniora seperti sejarah, sosiologi, dan kritik sastra. Ada dua mazhab utama dalam perkembangan hermeneutika. Yang pertama adalah mazhab klasik romantis, dipelopori oleh Friedrich Schleiermacher dan William Dilthey. Mazhab ini sendiri tuh menekankan pentingnya memahami maksud pengarang dalam menafsirkan teks. Penafsir harus memahami konteks sosial dan budaya pengarang untuk menangkap makna teks dengan akurat. Kemudian yang kedua itu ada mazhab hermeneutika subjektif. Ini tuh dipelopori oleh Martin Heidegger dan dikembangkan oleh Hans Georg Gadamer. Jadi mazhab ini sendiri itu berfokus pada peran penafsir yang memahami teks berdasarkan konteks dan pengetahuan mereka sendiri. Terlepas dari maksud pengarang, penafsiran dianggap sebagai proses yang subjektif dan bervariasi sesuai dengan latar belakang penafsir. Dalam tradisi Islam, hermeneutika diadopsi dalam bentuk ilm at-tawil dengan dua pendekatan, yaitu tafsir bil matsur yang objektif dan tafsir bil rai yang subjektif. Hermeneutika sendiri itu memainkan peran penting dalam kritik sastra, membantu memahami makna dan nilai dalam teks sastra, termasuk dalam konteks sastra Arab yang dikembangkan oleh kritikus seperti Abdul Qahir al-Jurjanji. Kemudian ada lagi jenis-jenis hermeneutika. Jadi Bleicher mengelompokkan garapan hermeneutika dalam 3 jenis. Yang pertama langsung aja aku jelaskan ya, yaitu hermeneutika metodologis. Model ini memfokuskan pembahasannya pada problematika dalam penafsiran secara umum. Dikenal sebagai metodologi bagi ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora yang melalui analisis pemahaman sebagai metode yang cocok untuk melakukan, mengalami ulang atau memikirkan ulang tentang apa yang telah secara sebenarnya dirasakan dan dipikirkan oleh pengarang. Kemudian yang kedua ada hermeneutika filosofis. Jadi hermeneutika filosofis adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Hermeneutika filosofis sendiri tidak hanya terbatas pada teori penafsiran kitab suci atau metode filosofis, tetapi juga meluas ke berbagai kajian keilmuan seperti sejarah, filsafat, hukum, kesusastraan, dan juga ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan. Kemudian yang ketiga itu ada hermeneutika kritis. Jadi hermeneutika kritis adalah pencarian makna dalam proses dialog antara isi teks dan struktur ideologi realitis. Lebih spesifik lagi, hermeneutika kritis mencari sebab-sebab pemahaman dan komunikasi yang distorsif.
atau teralihkan atau bisa juga terkurangi dalam situasi interaksi yang normal. Karenanya, proses analisa hermeneutika kritis mengaitkan pada penjelasan kausalitas dan prosedur interpresi. Kemudian ada tokoh yang menggunakan teori hermeneutika. Jadi ada tokoh barat dan juga tokoh muslim. Yang pertama ada tokoh barat, yang pertama ada Schleiermacher, yang kedua ada William Dilthey, yang ketiga ada Edmund Husserl, yang keempat ada Martin Heidegger, yang kelima ada Hans Georg Gadamer, yang keenam ada Jürgen Habermas, yang ketujuh ada Paul Ricoeur, yang kedelapan adalah Jacques Derrida. Kemudian ada pun tokoh hermeneutika muslim, yang pertama ada Muhammad Arkon dan yang kedua ada Hasan Hanafi. Jadi mungkin itu materi yang bisa saya jelaskan tentang teori hermeneutika dalam karya sastra. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.